Ya kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Shalom teman-teman, selamat sore dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan beberapa waktu yang lalu saya dapat satu cuplikan video terkait dengan kesaksian seorang mualaf yang mengaku sebelum beliau ini menjadi mualaf, dia adalah seorang pendeta yang terkenal. Dan sebab itu mari kita simak sama-sama kesaksiannya. Nantinya akan kita telusuri apakah benar dia ini mantan pendeta sebelum menjadi mualaf ataukah seperti apa. Tugaskan waktu itu di Papua, saya sementara tugas di Papua waktu itu, dan tugas kependetaan saya pegang wilayah di Papua waktu itu. Jadi pertama saya ditugaskan di Kabupaten Biak Numfor. Mungkin masih ada KTP-nya ya, kalau nggak salah. Dan lalu saya ditugaskan di Jayapura. Dan kalau di Jayapura juga waktu itu saya ditugaskan bersama dengan misi misioneri penerbangan aviation yang ada di Jayapura waktu itu. Jadi saya juga pernah merasakan bagaimana menjadi co-pilot, ya kan? Bawa pesawat kecil itu yang masuk ke pedalaman-pedalaman untuk mengantarkan obat-obatan, makanan dan pakaian-pakaian. Nah, jadi memang kalau dari misi gereja itu kelebihan kita punya aviation. Ya, punya aviation. Itu yang kita sebenarnya harus bisa imbangi. Karena untuk daerah-daerah terpencil yang di atas-atas itu kita nggak bisa terobos, kita hanya di pesisir pantai kebanyakan kita bergerak. Nah itu. Nah jadi di Papua saya waktu itu ya sempat cukup lama. Saya tugas di Biak, saya tugas di Jayapura, lalu di Manokwari, bahkan sampai ke Timika, Jayapura. Waktu itu. Jadi posisinya waktu itu memang sebagai pendeta yang sudah sangat dikenal. Jadi kalau seluruh Papua sampai sekarang mereka itu kenal siapa nama pendeta Maksiden. Mereka pasti paham. Suatu saat bisa kita ajak kembali ke Papua ya? Bisa, ya kan bisa, insya Allah bisa. Jadi kalau dulu saya sebagai pendeta, nah insya Allah ke Papua bukan lagi sebagai pendeta. Misinya udah berbeda. Iya. Jadi sebenarnya waktu saya masih kuliah ambil S1, kebetulan ada fotonya ya. Ini S1-nya kan itu. Klub itu. Karena ini fotonya. Waktu saya di wisuda tahun 1994 ini. Ini jurusan apa, Pak? Jurusan kependetaan, teologi. Teologi. Nah, di Universitas Kelabat waktu itu, Kelabat University. Dan ini mama papa ya kan. Nah, ini. Kelabat mana Kelabat? Kelabat itu di daerah Manado. Unpad, Universitas Kelabat itu. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan dalam bagian ini beliau mengaku adalah salah satu pendeta terkenal ya di Papua. Saya nanti akan coba tanya kepada teman-teman saya, dan bagi teman-teman saya yang menonton ini yang kebetulan ada di daerah Papua, minta tolong apakah benar kalian mengenal beliau ini. Silahkan tuliskan komentar kalian, karena di dalam bagian ini kan beliau mengaku dia pasti dikenal di Papua. Katanya dia terkenal di sana ya. Nah selain daripada itu teman-teman, tadi kan beliau ini mengaku dia lulusan Unclub ya. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen, saya sudah coba searching. Saya cek kira-kira ada nggak fakultas teologi atau kependetaan di universitas ini, dan seperti yang kalian semua bisa perhatikan di screen, di sini ada satu program strata 2 atau S2, yaitu fakultas ekonomi, khususnya program studi magister manajemen. Nah kemudian teman-teman, untuk program strata satunya, di sini pertama ada fakultas ekonomi, ini akuntansi sama manajemen. Kemudiannya adalah fakultas filsafat, yaitu program studi filsafat agama Kristen Advent. Nah, kemudian di sini ada juga program fakultas keguruan atau ilmu pendidikan. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan di screen-nya. Ini terbagi dalam beberapa prodi. Kemudian ada fakultas pertanian, ada satu prodi. Lalu terakhirnya adalah ada fakultas ilmu komputer, juga ada fakultas ilmu keperawatan, dan ada diploma 3 atau D3, yaitu Akademi Sekretari Manajemen Indonesia Kelabat. Nah teman-teman sekalian, jadi dalam bagian ini tuh nggak ada satu fakultas yang kemudian menunjukkan bahwa ini berbicara atau ada hubungannya dengan pendeta. Kecuali ada satu di sini yang mirip, mana tadi ya? Nah yang ini, Fakultas Filsafat Program Studi Filsafat Agama Kristen Advent. Ini sudah terakreditasi BAN PT. Oleh sebab itu pada kesempatan ini teman-teman saya yang mungkin juga pernah
sekolah atau pernah menempuh studi pendidikan di sini, strata 1 di Universitas Kelabat ini, minta bantu. Bila pernah kalian melihat Bapak ini, benarkah beliau ini lulusan dari sana atau seperti apa? Karena dalam bagian ini kan beliau mengaku bahwa dia itu lulusan S1-nya adalah kependetaan ya. Yang saya tahu, kalau kependetaan biasanya sekolahnya itu teologi. Tapi di sini jelasnya adalah program studi filsafat agama Kristen Advent. Biasanya ini ada hubungannya lebih mirip ke pendidikan agama Kristen ya pada umumnya, PAK. Jadi kalau misalnya dia lulus itu gelarnya adalah SPDK. Tapi kalau nggak salah kalau sekarang itu sudah disamain semua ya, sudah disamain SPD. Tapi bukan STH. Nah karena itu pada kesempatan ini saya minta bantu nih kepada kalian semua. Bila kalian masih ada yang studi di sini atau ada orang yang kalian kenal studi di Universitas Kelabat ini, ya mungkin senior-senior bisa kenal ya. Dan terlebih lagi kepada teman-teman yang berada di daerah Papua, minta bantu sebelum kita membuat kesimpulan akhir terkait dengan apa yang dikatakan oleh beliau ini. Mari kita telusuri lebih dulu, dan saya terbatas untuk menelusurinya karena ini kan bicaranya beliau ini adanya di daerah Papua, kemudian S1-nya adanya di Universitas Kelabat ini ya. Jadi ya saya kan jauh ya jaraknya itu, saya nggak bisa tempuh untuk pergi ke sana, harus mengecek dulu. Karena itu saya sengaja membahasnya dulu dalam bagian ini sebelum kita membuat kesimpulan apakah beliau ini sebelum menjadi mualaf benarkah dia seorang pendeta ataukah bukan, dan benarkah juga ia terkenal di daerah Papua. Nah ini saya lihat beberapa teman-teman yang dari Papua ini kan kadang-kala berkomentar di video-video yang sudah kita bahas, karena itu minta bantu nih. Karena dalam bagian ini beliau mengatakan dia terkenal di Papua, namanya tadi siapa ya? Pak Maksideng. Oleh sebab itu minta bantu ya pada kawan-kawan saya. Nanti saya akan coba share juga video ini ke teman-teman saya yang dari Papua. Sebenarnya tadi ini sebelum saya membuat konten ini saya sempat diskusi sekilas pada Pak Gratia Pelo mengenai kabar yang beredar dia ini pernah berdiskusi katanya atau satu grup dengan Bu Noverina Solihin ya. Nah saya juga perhatikan ini ada teman-teman yang Kristen yang kemudian memberikan yang mendukung Bu Noverina Solihin begitu keras mengkritik Pak Gratia Pelo, sebaliknya yang mendukung Gratia Pelo dan mengkritik ini Bu Noverina Solihin. Nah karena itu pada kesempatan ini tadi saya sudah sedikit bincang-bincang melalui WhatsApp kepada Pak Gratia Pelo, benarkah beliau pernah satu grup dengan Noverina Solihin, dan saya minta hasil screenshot pernah satu grup itu ada teman-teman. Tadi saya tidak sertakan ya, saya tidak siapkan materinya. Ini saya coba lihat dulu teman-teman. Oh adanya di HP yang satu ya. Oke teman-teman, tapi itu tadi saya sudah lihat, nanti mungkin di konten selanjutnya nanti akan saya sertakan, tetapi ternyata Bu Noverina Solihin dengan Pak Gratia Pelo itu memang benar pernah satu grup, dan Bu Noverina juga berbicara tentang pandangannya terkait dengan eksistensi Allah Tritunggal. Jadi yang membuat saya sebenarnya ikut merespon hal ini karena Bu Noverina Solihin itu mengatakan dia tidak pernah satu grup dengan Pak Gratia Pelo. Nah itu yang saya pikir, karena sebagai apologet Kristen harusnya tetap berada pada asas kejujuran. Jadi pada kesempatan ini saya juga perlu sampaikan bahwa saya tidak dalam posisi membela ataupun mendukung salah satu di antara keduanya.